Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini bersama Mr. Paul, kita akan belajar tema 2, selalu berhemat energi, subtema 1, sumber energi, pembelajaran 5. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, siswa mampu memahami tempo dalam lagu. Yang kedua, siswa dapat mempraktikkan tempo dalam lagu. Dan yang ketiga, dengan kegiatan mengamati, siswa mampu mengetahui sumber daya alam di Indonesia. Tempo dalam lagu. Tempo merupakan cepat lambatnya birama dalam lagu. Tempo berada di sebelah kiri atas lagu. Tanda tempo terdiri atas tempo lambat, tempo sedang, dan tempo cepat. Lagu tempo cepat biasanya menunjukkan suasana gembira dan memacu semangat. Lagu tempo sedang menunjukkan suasana gembira dan kemegahan. Lagu tempo lambat menunjukkan suasana sedih dan hikmat. Alat untuk mengukur tempo lagu adalah metronom. Lalu, tanda tempo ditulis dengan istilah sebagai berikut. Yang pertama, allegro, nesto, dan vivat untuk tempo cepat. Lalu, moderato, adente, dan adagio untuk tempo sedang. Yang ketiga, adagio, largo, dan lento untuk tempo lambat. Ayo kita bernyanyi. Menyanyikan notasi lagu berdasarkan tinggi rendah nada. Bernyanyilah sesuai dengan irama lagu dengan memperhatikan notasi agar suaramu terdengar merdu. Nah, anak-anak, di sini Mister memiliki contoh lagu nasional yang berjudul Garuda Pancasila dengan tempo 4/4. Nah, ayo kita nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkobar untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, itu salah satu contoh lagu Garuda Pancasila yang dinyanyikan dengan tempo 4/4. Lalu, kita lanjut untuk mengetahui sumber daya alam di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang banyak memiliki kekayaan alam. Bahkan, beberapa kekayaan alam Indonesia tak dimiliki oleh negara lain, seperti emas, gas alam, batu bara, hingga lautan. Kekayaan alam tersebut tersebar di berbagai daerah Indonesia. Nah, di sini Mister memiliki peta persebaran sumber daya alam di Indonesia. Anak-anak bisa melihatnya ya. Yang pertama, Pulau Sumatera. Pulau Sumatera memiliki banyak pegunungan. Kondisi ini dimanfaatkan manusia untuk menanam tanaman budidaya seperti kopi, lada, coklat, tembakau, karet, dan kelapa sawit. Pulau Sumatera pun kaya dengan hasil tambang seperti minyak bumi, batu bara, timah, kelapa sawit dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan minyak goreng, minyak bumi dan batu bara dimanfaatkan untuk bahan bakar. Lalu, Pulau Jawa.
Pulau Jawa memiliki pegunungan, daratan tinggi, daratan rendah, dan pantai. Daerah pegunungan dan daratan tinggi merupakan tanah perkebunan teh, kopi, dan kinang. Daratan rendah Pulau Jawa merupakan lahan persawahan yang tersubur di Indonesia. Salah satu daerah Karawang yang terkenal sebagai lumbung padi. Pesisir pantai Jawa banyak dimanfaatkan untuk budidaya ikan laut, rumput laut, pertanian garam, dan penjemuran ikan asin. Lalu, selanjutnya, Pulau Kalimantan. Sebagian besar wilayah Pulau Kalimantan adalah daerah rendah dengan hutan yang lebat. Hutan-hutan ini merupakan habitat alam bagi hewan yang terancam punah. Hutan di Kalimantan dimanfaatkan oleh manusia untuk ditanami berbagai sumber daya alam, seperti kelapa sawit, karet, dan rotan. Sumber daya alam ini harus diolah sebelum dijual. Kelapa sawit dapat diolah menjadi minyak goreng. Getah karet dapat diolah menjadi ban. Rotan dapat diolah menjadi kerajinan tangan. Kalimantan juga kaya akan hasil tambang seperti minyak bumi dan batu bara. Selanjutnya, Pulau Sulawesi. Pulau Sulawesi menghasilkan sumber daya alam berupa pala dan jagung. Jagung dimanfaatkan manusia sebagai makanan, pala dimanfaatkan sebagai bumbu masakan. Daerah di sepanjang pantai Sulawesi dimanfaatkan untuk perkebunan kelapa. Pulau Sulawesi juga menghasilkan barang tambang seperti aspal. Aspal biasanya dimanfaatkan untuk pembuatan jalan raya. Lalu, Pulau Papua. Sebagian besar wilayah Pulau Papua berupa hutan konvensi, dan hutan lindung. Sagu merupakan salah satu sumber daya alam Papua. Sagu dimanfaatkan sebagai manusia sebagai bahan pokok. Papua juga menghasilkan rempah-rempah yang disukai di pasar internasional. Papua merupakan salah satu pulau yang kaya hasil tambang. Hasil tambang Papua sangat beragam seperti tambang, emas, dan logam. Emas dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan perhiasan seperti anting, cincin, dan gelang. Nah, anak-anak, sekian untuk hari ini ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Kita akan membahas pembelajaran 6. Tetap semangat belajar ya. Terima kasih.